Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, beri kami damai sejahtera dalam segala sesuatunya, karena kami membutuhkan yang dari Engkau ya Tuhan. Semua damai sejahtera dalam hidup kami, yaitu kesehatan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita kami, semua dari Engkau, oleh Engkau, dan semuanya kami percayakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu untuk pengajaran, untuk diskusi, untuk penyampaian firman-Mu ya Tuhan, pengajaran-Mu ya Tuhan, bagi kami semua yang percaya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami dan berkat kudus, firman Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan dari Lukas 19. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ayat 40, jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya dari beberapa bagian ayat-ayat ini, kita percaya Tuhan bukan butuh keledai untuk masuk Yerusalem. Bisa jalan kaki. Ya, bisa menggunakan banyak cara. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan memerlukan keledai itu. Ya, dijawab ayat 31, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Bapak Ibu, ini benar-benar suatu hal yang penting karena Tuhan Yesus kita tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin salah bicara juga ya, tidak mungkin salah berpikir, tidak mungkin salah bicara, dan juga tidak mungkin dusta. Jadi Tuhan memerlukan hal itu, yaitu keledai itu, untuk ditungganginya. Ya, dan itu benar-benar diulang, benar-benar ditanya dan dijawab, Tuhan memerlukannya. Ya, Bapak Ibu, kita tahu juga akhirnya, ya, setelah gembira, sukacita, mereka berseru-seru memuji-muji Tuhan Yesus, disuruh tegur murid-muridnya, dijawab oleh Tuhan dengan sangat serius. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ini juga sesuatu yang menarik. Apakah benar kalau mereka diam, batu ini akan berteriak? Para Tuhan tidak mungkin salah bicara, tidak mungkin salah berpikir, tidak mungkin berdusta. Menunjukkan sangat harus
harus memujinya. Karena di sini lagi bicara apa? Ditegurnya adalah guru. Tegurlah murid-murid itu karena apa? Karena mereka di ayat 37-nya ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia yang bersama Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Dan kata-katanya adalah ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya, dengan kalimat ya di ayatnya 42, katanya, kata Yesus, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bapak Ibu, karena ada kalimat tadi, kalimat puji-pujian yang diberkati dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, dan ada kata damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Itu karena apa? Karena di ayat 37-nya murid-murid yang kita tahu, kita semua merasa mengiring Yesus. Kita ikut Yesus, kita mengiring Yesus. Tapi apa yang perlu? Ya, berpikirkah atau berseru, yaitu bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring dan percaya mujizat. Percaya mujizat juga yang sudah terjadi dan masa depan. Sehingga Bapak Ibu, mari kita memuji Allah, bersuka cita senantiasa dalam segala sesuatu. Ya, karena ini menjadi damai sejahtera kita. Kalau kita memuji-muji Tuhan Yesus kita senantiasa, percaya dia Raja yang memberi damai sejahtera. Di mana Raja yang baik, di situ damai sejahteranya terjadi. Kalau di situ rajanya nggak baik, di situ sengsara. Jadi kita tinggal percaya Yesus Raja kita. Kita percaya memuji dia, menyembah dia, ya, memuliakan dia. Ya, bersaksi bagi sang raja, ngingetin orang-orang, ini raja kita, tinggal minta aja pasti dikabulin. Ya, percaya mujizat, itu penting untuk damai sejahtera kita, itu yang perlu. Bapak Ibu, kadang-kadang ini seperti dikatain konyol, percaya mujizat, kayak duduk kayak harus naik keledai. Padahal Tuhan perlu, ini metodenya, puji-pujian. Ya, memuji Allah, sukacita dalam segala keadaan, memuji Allah, berseru percaya Yesus Raja, percaya mujizat dalam nama Yesus. Itu perlu. Sungguh pun orang bilang, buat apa? Buat apa percaya keledai? Ya, kesana itu keledai, tidak penting, tidak menunjukkan kecerdasan. Percaya mujizat itu seperti kekanak-kanakan, seperti anak kecil, tapi itu yang perlu. Dan Tuhan mau itu terjadi. Kalau sampai kita tidak berseru, maka batu-batu yang akan berteriak. Ya, itu menunjukkan bahwa ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kita percaya Tuhan mau seluruh dunia, seluruh bumi. Percaya Raja kita yang maha kaya, maha damai sejahtera yang memberi kita mujizat dan kuasanya. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami doa agar Engkau memberkati kami semua menjadi hamba-hamba Allah yang percaya. Sangat perlu memuji-muji Tuhan, sangat perlu percaya mujizatnya, percaya Raja Sorga Tuhan Yesus maha kaya, maha damai sejahtera, dan maha mulia. Sehingga kami percaya kepada tidak akan sia-sia. Mujizat demi mujizat, kuasa-kuasa Allah akan ada dan akan perlu dan sangat menunjang, mendukung damai sejahtera kami semua. Kami percaya ya Tuhan, di mana Raja yang sempurna seperti Engkau ya Tuhan Yesus, maka kami merasakan damai sejahtera karena Raja yang sempurna, Raja yang bijaksana, Raja yang benar akan memberi kami damai sejahtera. Kami percaya Raja kami, Tuhan Yesus, Raja sorga, Raja dunia, memberkati kami. Ajaibkan hidup kami, nama Yesus ditinggikan, dimuliakan di seluruh bumi, dan seluruh bumi penuh damai sejahtera-Mu, karena Engkau Raja yang maha sempurna memerintah atas kami, yang memberi kami segala damai sejahtera sukacita, dengan segala kuasa mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus ajaib. Amin. Sebab hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati. Salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus. Percaya kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati. Salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus. Percaya kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Oh, sertaiku selalu. Sebab di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Katakan sama-sama. Tenanglah, tenanglah, berdoalah dalam Yesus Tuhan. Percaya kasih Bapa, Roh Kudus, Roh Kudusnya sertaiku. Roh Kudusnya